Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meneruskan Jalsatul Itsnain yang dimana pembahasan kitab Safinatun Najah yang kemarin sudah membahas tentang beberapa syaratnya tayamum yang ada 10. Dan kemarin sudah dibahas 2 daripada 10 tersebut, yang dimana syarat tayamum ini perlu dilakukan sebelum seseorang ini melakukan tayamum. Jadi 10 syarat ini harus terpenuhi dulu sebelum melakukan tayamum. 10 syarat ini harus ada dulu. Yang kemarin sudah dilakukan atau sudah dijelaskan sama al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu pastinya tayamum itu dengan debu. Nggak mungkin tayamum itu dengan kerikil atau apa. Dan juga sudah dibahas macam-macam debu-debunya. Yang kedua yaitu hendaknya debu ini suci. Suci daripada hadas yang kecil ataupun yang besar. Dimanapun adanya, hendaknya debu ini suci. Nah, terus bagaimana hukumnya debu yang berada di kuburan? Maka gak boleh memakai debu yang berada di kuburan, yang kuburannya itu senantiasa diganti penghuninya, penghuni terakhirnya itu sering diganti-ganti, nggak bisa tayamum di situ karena sudah tercampur dengan sesuatu yang najis ataupun bangkai. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan, dan hendaknya debu ini tidak bekas daripada dibuat untuk tayamum. Bagaimana pengertian dari yang ketiga ini? Hendaknya debu itu bukan termasuk dari sesuatu yang sudah dibuat tayamum. Semisal ada seseorang yang sudah tayamum, memakai debu tersebut, ini buatan sakit dibuat lagi, atau debu yang jatuh daripada anggota tubuhnya yang menempel, ini tidak bisa dibuat lagi seperti layaknya air ketika sudah dipakai untuk wudu, maka akan menjadi musta'mal. Musta'mal ini sesuatu yang bekas tapi suci, cuma tidak bisa mensucikan. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu syarat daripada tayamum, hendaknya wa alla yukhalitahu dakikun wa nahwu, yaitu debu ini tidak tercampur daripada tepung dan selainnya. Yang diminta syarat tayamum yaitu benar-benar debu murni, benar campur dengan yang pertama dengan daging, yaitu tepung, baik tepung terigu, tepung rosben, dan tepung dulur-duluri tepung. Nih, sing semacam tepung buatan sakit, tepung damel bakso buatan sakit, dan semacamnya enggak bisa. Kaunu turab mutayammim bi khalisan, adanya debu ini yang keempat ini yaitu murni. Ya Allah yukhalitahu dakik au jisun, ataupun tercampur cat. Cat yang kering. Kados ngeten iki ana apa niki? Kan niki cat. Kemudian rontokan. Masih ada warna birunya. Berarti kan ini cat. Ini enggak bisa bercampur dengan daging ataupun dengan cat. Kecuali botoh jadi warna merah karena akibat daripada dibakar, bukan karena dicat. Tidak bisa tercampur debu itu dengan tepung ataupun dengan cat, atau selain daripada keduanya, walaupun cuma sedikit ya nopo, tidak bisa. Yang diminta di sini yaitu syaratnya debu murni. Yang kelima, wa ayyakasidahu, hendaknya orang yang mau tayamum ini mempunyai niat untuk melakukan tayamum. Bukan kali niat bari ya Allah. Semua ibadah ini harus ada niat. Sudah berkali-kali diterangkan kenapa ibadah ini kok ada niat. Karena agar biar membedakan ini ibadah dan ini bukan. Nih.
Harus ada niat, semua ibadah itu harus ada niat. Wajib seorang itu mempunyai niatan atau maksud untuk bertayamum, yaitu mengambil di sini itu mengambil debu, yaitu memindahkan debu kepada tangannya. Boten saged langsung saya niat tayamum, enten temriko enten angin gede sing kathah debune, saya niat tayamum. Boten saged. Tidak bisa. Harus mempunyai niat untuk mengambil debu ini. Nah, itu tayamum istibadatus shalah lillahi ta'ala. Saya niat tayamum, gak bisa langsung wah enten angin gede, mumpung enten angin gede, debune banyak, bismillah niat tayamum ser. Boten saged. Boten saged. Yang jadi permasalahan ini loh. Yang mengambil ini loh. Yang dimaksud ini mengambil, memindah debu ini ke tangan, walau bifi'li ghairi bi'ni, walaupun orang lain yang mengerjakannya. Bukan apa, tetapi harus mempunyai izin daripada orang ini. Semisal kulo ingin diwakili tayamum kulo kali riki. Semisal Ustaz, kulo tayamumaken. Cuma kulo mboten maringi izin, nggak bisa. Kecuali saya memberi izin, mungkin pun sama tayamumi, dipacai. Itu tidak apa. Kalau nggak diberi izin, nggak bisa, nggak boleh. Walau sobian, walaupun anak kecil, ini Abdullah, juga ini Pak Alban. Bukan apa, nak nayamumi, kados enten tiang sepuh, pun buatan kegiatan kamar mandi. Kemudian bagaimana ini? Tayamum, tayamum. Buatan giat kamar mandi, mambang buatan giat, kemudian nggak boleh kena air sama dokter. Terus ada Abdullah, ya Abdullah, turun tayamum aku. Ya Abdullah menayamumkan tidak apa-apa, walaupun anak kecil. Au kafiron, au haidan inda Romli, katanya Imam Romli, walaupun orang kafir dan orang haid itu nggak apa-apa. Katanya Imam Romli, walaupun orang kafir ataupun orang yang haid itu untuk mewakili seseorang bertayamum dengan izinnya, tetapi harus dengan izin, itu tidak apa-apa. Khilaf berbeda lagi dengan Ibnu Hajar, nggak boleh Ibnu Hajar. Nah, cuma di Indonesia ini katanya Imam Romli. Soalnya Imam Romli ada yang ngenteng. Ibnu Hajar kalau ini terlihat hadromaut ini wala buddha min niyatil idzin. Nah, ini yang perlu dipahami, perlu diingat. Ini semua wajib adanya izin daripada orang yang meminta tayamum. Bisa sendiri, dan menopo badhe diwakilaken, males kula. Males. Kados rojo. Ayo tayamum mono tak duit. Apakah bisa? Yang penting gak ada izin. Mboten apa. Nah, itu yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6, wa ayyamsaha wajahu wa yadayhi biturbatain, yaitu makna daripada turbat di sini, dorok niki memukul. Masa iya sih debu dipukul? Hendaknya yaitu mengusap. Mbaknya enak bahasa Indonesia mengusap ini kenapa? Membasuh, bukan membasuh. Mengusap. Mengelus. Apa mengelus? Ini mengusap nggih, paham tenan tapi mengusap nggih. Padahal sih mangke niki kamera niki teng YouTube mengusap, ini tambah lucu mengusap. Yang betul apa? Mengusap. Yang penting paham semua. Hendaknya mengusap wajah
dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Masa iya diusap dengan 2 pukulan? Enggak, maksudnya 2 pukulan di sini itu naklatain, yaitu memindah debu yang berasal daripada tanah ataupun tempat yang sudah disediakan debu ini dengan 2 pukulan. Yang pertama ditaruh di wajah, yang kedua ditaruh di kedua tangan. Nanti ada prakteknya. Binaklaten la akal, yaitu dengan 2 usapan. Kalau kurang ya napa Ustaz? Mboten saged. 1,5 mboten saged. Lah sing kiri ya napa dia? Ndak bisa. Harus 2 usapan, tepukan. Nggih, 1 jedek untuk wajah, mantun 2 untuk kedua tangan. Kalau kurang dari ini nggak bisa. Kalau lebih bagaimana? Hukumnya makruh. Baik itu di tayamum, baik itu di wudu, berlebih-lebihan itu makruh. Namanya israf. Israf niku makruh. Ada mengatakan israf ini adalah daripada fi'linya syaitan, daripada kelakuan syaitan, berlebih-lebihan. Sampai Nabi Muhammad SAW niku mengutus, walaupun engkau ini wudu di tengah-tengah lautan, jangan berlebihan, seadanya saja. Semua dalam harta, dalam apapun, israf ini hukumnya haram. Di dalam ibadah makruh. Yang diperbolehkan israf ini ada 3. Yang pertama sedekah. Enggak apa-apa berlebih-lebihan. 1 juta sampai 10 triliun, betul apa? Kemudian untuk wangi-wangian, beli minyak wangi seharga 5 miliar, enggak apa-apa. Langsung belanjanya gak gono minyak wangi 5 miliar atau 5 juta wangi-wangian, betul apa? Israf, enggak apa. Yang ketiga menikah. Loh. Kan repot. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini israf enggak apa-apa. Soalnya di Al-Qur'an enggak apa-apa kok. Tapi dengan syarat adil. Adil niki sangat berat. Adil dalam hal apapun sangat berat. Adil dalam ini, dalam keuangan, dalam didikan, dalam keharmonisan, dalam semuanya harus adil. Kalau nggak bisa, katanya Allah SWT, satu saja, nggak usah nambah, nggak usah aneh-aneh. Siji ke ente-ente ati nambah, satu saja. Nah, ini israf, berlebihan di dalam 3 untuk mengambil 3 kali nggak boleh, kecuali dia memang meyakini ada salah satu anggota ini yang tidak terkena usapani, enten sing bolong. Lah terus yang apa? Ditambahi, tapi nambah ini mboten usam balik kados nepuk malih, cuma ngambil debu ditempel. Mantap. Itu tayamum. Kalau wudu harus mulai dari pertama lali. Ya napa lali ini? Tangani mantun apa dereng nggih? Enggak boleh, harus malih boleh pertama. Syaratnya harus tertib kok. Ya, syaratnya harus tertib. Fa illam yahsul wajabat, maka apabila ada sesuatu anggota yang belum terkena debu, maka wajib dia mengambil debu lagi untuk menempel daripada yang sesuatu yang belum terusap. Kemudian yang ke-7, wa alla yuzilan najasah awalan, hendaknya seseorang yang mau bertayamum yaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Baik itu najis secara kecil ataupun besar, dihilangi dulu. Nih.
Izalatun najisil badan ghairi ma'fu anha qablahu in amkanat, yaitu menghilangkan najis yang berada di badan. Najisnya bagaimana? Yang tidak bisa dima'fu, yang tidak bisa dimaafkan. Semisal terkena liurnya anjing ataupun terkena kencing, nggak bisa dima'fu ini, nggak bisa dima'fu. Sebelum untuk melakukan tayamum apabila memungkinkan untuk menghilanginya. Kalau tidak bisa bagaimana? Fayasihuhu tayamumuhu ma'aha inda Ibnu Hajar. Kalau mboten saged, katanya ulama yang bernama Ibnu Hajar, sah mawon tayamumi, sah saja tayamumnya. Wis gak usah, gak bisa dihilangi, mboten enten banyu, mboten enten apa. Wis tayamum, sah tayamumnya. Tapi terus kemudian dilanjutkan wa yusolli sholatal faqadu tahurin inda Romli. Menurut Imam Romli, kalau sudah nggak bisa menghilangkan najis, alat airnya nggak ada, kemudian ini salah satu najis yang tidak bisa dimaafkan, bagaimana? Ya sudah, sholat seperti biasa, kemudian wajib qadha. Ya, sholat seperti biasa, wajib qadha. Dan intinya daripada dua ulama ini, boten nopo tayamum, wis dilakoni tayamum mawon, dan sholat mangke qadha. Intinya keduanya boten apa pun. Wong boten saged malih kok ngilangaken najis, boten saged. Air nggak ada. Terus bagaimana ini? Ya sudah tayamum, daripada nggak sholat. Tayamum, sholat dulu, dihormati waktu, untuk menghormati waktu. Nanti ketika ada air, kita bersihkan semuanya najis kita, wudu, kemudian sholat dan mengqadha daripada sesuatu yang sudah lampau. Kemudian yang ke-8, wa ayyajtahida fi qiblatil qablahu. Yang ke-8 daripada syaratnya tayamum, seseorang mau melakukan tayamum, yaitu hendaknya orang ini senantiasa mencari dengan sungguh-sungguh arah kiblat. Nih, sebelum tayamum ini mencari arah kiblat ini nang ndi? Arah kiblat ini kita pundi? Soalnya syarat sahnya tayamum ini harus yajtahid, berijtihad dulu. Harus goleki dulu. Dengan tanya-tanya, nih, arah kiblat nang pundi? Arah kiblat nang mriku. Nek mboten ya napa? Dengan melihat awan, langit, matahari. Nih. Kemudian yang boten sakit ya napa? Sudah diambil secara yakin. Balik kula nanti ada seseorang, waktu kula niki keluar yang jauh daripada pemukiman. Kemudian kula ningali matahari. Niku sampun mau maghrib. Matahari kalau mau maghrib mesti condongnya ke barat. Kulung ngadep ngilen sekiranya serong rati lelongane mriko nggih. Rati ngaler. Nih rati ngaler. Soalnya kalau di sini matahari terbenam itu rati ngidul, mojok ngidul. Nah ini rati ngaler. Kulung ngaler. Kemudian ada seseorang bengok itu ki, nggih. Kalau sampun ijtihad. Yang syaratnya kan kita ini harus ijtihad. Sudah nyari, nggak ada orang. Kemudian dilihat mataharinya. Oh matahari, oh gini kok. Ya sudah, segini sholat. Sudah sholat ini. Ada orang, Mas, kiblatnya salah. Terus bagaimana kita? Apakah batal? Enggak. Tetap. Soalnya kita sudah ijtihad. Kita sudah mencari, ya ini istilah kita. Secara yakinnya kita gini. Kalau semuanya kita nggak bisa ijtihad, bingung. Ya napa niki salat ngadep pundi? Setiap semisal 4 rakaat, 1 rakaat ngadep ngetan, 1 rakaat ngadep ngulon, 1 rakaat ngadep ngidul, 1 rakaat ngadep ngalor. Muter. Kalau memang nggak bisa lagi, arah
matahari mboten semerap, lor kiduletan mboten semerap, mboten enten tiyang, semua orang asing. Dan terus apa? Sampun sholat, bismillah sholat. Wis ijtihad kita. Mbun niku sing kilen, mbok iku kilen, mbok iku kilen. Setiap satu rakaat muter. Itu sudah ijtihad. Terus sholatnya bagaimana? Sah. Sholatnya sah. Oh sudah nggak ada lagi kok. Kecuali ada seseorang satu kiblatnya di sana. Ya sudah kita ikuti kiblatnya sana. Kemudian semua nih kalau orang ini berbohong, nanggung orang ini. Yang nanggung orang ini. Berarti orang ini bukan orang yang adil. Yang nanggung orang ini. Nah itu syarat sahnya tayamum, yaitu hendaknya orang ini mencari arah kiblat terlebih dahulu. Maka tidak sah bagi orang yang bertayamum sebelum mencari arah kiblat. Nah ini katanya Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Romli, kau usah. Dan apa? Kau usah belum tayamum kok kate nyari arah kiblat. Waktu tayamum itu menghadap kiblat. Kalau belum tayamum gak usah ngadep kiblat, gak usah goleki kiblat. Kalau waktu tayamum menghadaplah ke kiblat. Kalau belum tayamum ngapain goleki kiblat? Nih katanya yang Ibnu Hajar harus golek kiblat dulu. Imam Romli enggak, gak usah goleki. Nanti aja waktu tayamum menghadap kiblat. Gak usah. Karena dawuh Nabi Muhammad SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat antara umatku satu dan lain ini adalah suatu rahmat. Suatu rahmat. Kalau mboten enten perbedaan ngenten iki, bingung guys. Mboten Romli kudu golek kiblat, bingung kiblat iki opo yo. Di kiblat gak nemu-nemu sampai waktune sampun ilang wis gak salat, urung salat akhirnya. Berhubung enten yang mengatakan enggak wajib kok, ngadep kiblat mangki aja ketika tayamum, ya sudah pakai ini aja. Nah, itu ikhtilaf ummati rahmatun. Itu adalah syarat yang ke-9 ke-8, yaitu hendaknya orang mencari kiblat dahulu menurut Imam Ibnu Hajar, dan menurut Imam Romli enggak ada syarat tersebut. Yang ke-9, wa ayyakuna tayammum ba'da dukhuli waqti. Yang ke-10 lagi. Bismillah. Yaitu hendaknya orang yang bertayamum ini setelah masuk waktu. Semisal mau mengerjakan sholat asar, tayamum bahkan sakit dilakukan sebelum masuk waktunya sholat asar. Harus masuk waktu sholat adzan dulu baru tayamum. Bahkan sakit. Kemudian wa yadkhulu waqtanya fi wa ba'da tayakkun awdana dukhuli waqti shalat allati yuridu fa'alaha bihi. Kemudian kalau seumpamanya enggak ada suara adzan, mboten beto jam, mboten semerap, ya napa? Terus ilmu matahari srengenge mboten semerap. Wis orang awam bagaimana? Ya sudah, kita yakin saja. Mengambil yakin maksudnya ini sudah waktunya masuk sholat, semisal sholat asar, sudah waktunya tayamum. Wa yadkhulu waqtu tsaniyah fi jam'i taqdim bi fi'lil ula. Kalau seumpamanya jamak takdim, jamak menggabungkan sholat, semisal sholat duhur dan sholat asar. Jamak takdim yaitu sholat ditaruh di sholat duhur di waktu yang pertama. Kalau sholat takhir yaitu menaruh sholat, menggabungkan sholat ditaruh yang di asar. Ini mau jamak takdim antara duhur dan antara asar. Bidal dan Surabaya wis kana banyu, kentekan banyu Indomaret wis mboten enten sedanten. Wong bensin kering meronta, entene bensin ya napa niki. Badhe wudu karo bensin ya napa, wis mboten enten. Iki jamak. Akhirnya jamak. Bagaimana cara menjamaknya sholat ini? Kan syaratnya kita tayamum harus masuk waktu terlebih dahulu.
Lah ini jamak. Jadi kan menggabungkan sholat duhur kali asar di waktu duhur. Apakah nanti tayamumnya ketika sudah masuk asar untuk melakukan sholat asar? Enggak. Yaitu mengerjakan tayamum ketika mau sholat duhur, sudah masuk waktu duhur, itu tayamum. Sudah salam, tayamum lagi untuk melakukan sholat asar. Jadi 2 tayamum. Boten sah apabila dirangkep di pertama. Ustaz rangkep wis tayamum 2 kali karena sholatnya 2 kali. Boten saged. Nih, dijamak juga wis. Tayamumnya dijamak juga, ditaruh di depan. Nih, sebelum sholat duhur, wis ini punyanya duhur, ini punyanya asar. Ya, jadi sholat duhurin, kemudian nanti asar ben boten usah tayamum. Nggih. Boten usah tayamum. Enggak bisa. Sholat duhur dulu tayamum, kemudian salam tayamum lagi. Melakukan sholat asar. Batala tayamum, kalau seumpamanya menggabungkan yang tayamum kedua ditaruh di depan, batal tayamumnya, enggak sah. Yang sah yang mana? Yang pertama mawon. Yang sholat asar ini boten sah. Lek boten sah tayamumi, otomatis sholatnya juga tidak sah. Wa yatumul fati waktu tadzakur. Nih. Dan juga tayamum untuk sholat qadha sama saja ketika sudah masuknya waktu. Wala yasihu tayamum bil mandurah wal mu'allaqah bi waqtil qabla dukhulihi, dan tidak disahkan tayamumnya seseorang yang nadar yang berhubungan dengan waktu sebelum masuknya waktu sholat. Semisal kula badhe nadar sholat tahiyatul masjid, nadar hukumnya wajib, maka sholat sunnah itu seakan-akan menjadi wajib hukumnya. Seseorang tayamum ini tidak sah apabila belum masuk masjid. Wong tahiyatul masjid, sini jowo masjid, wis tayamum. Masa agak masuk masjid dulu baru tayamum. Melakukan sholat tahiyatul masjid. Wa yatamu li sholat jenazah ba'dal aqal li ghusl mayit. Dan bagaimana caranya orang yang tayamum untuk mensolati orang jenazah? Untuk mensolati jenazah. Bagaimana? Yaitu waktu tayamumnya setelah memandikan mayit. Mayit sudah mandi, tayamum. Wa yukrahu qabla takfin, dan dimakruhkan bertayamum sebelum mayit ini dikafani. Jadi kalau mau sholat mayit sudah dimandikan, kita tayamum. Nih, paling dikit nih Bu, paling dikit mantun mandi, langsung tayamum. Makruh ketika mayit ini mau dikafani, makruh hukumnya. Jadi sudah selesai, terus sampun mandi, sampun nembe, langsung tayamum untuk melakukan sholat jenazah. Walinafil mu'aqqati ba'da dukhuli waqtihi, dan sholat sunnah yang berhubungan dengan waktu itu tayamumnya setelah masuknya waktu. Semisal sholat yang berhubungan dengan waktu apa? Kata sholat ba'diyah duhur, nih, atau qablah duhur, sholat sunnah qobliyata duhur. Sholat sunnah qobliyata duhur ini mulainya kapan? Mulainya masuknya waktu duhur sampai sholat duhur. Ba'diyahnya, sholat ba'diyah duhur kapan? Setelah selesai sholat duhur sampai masuknya waktu asar. Nah ini berhubungan dengan waktu. Kemudian berhubungan dengan waktu witir. Witir kapan? Setelah sholat isya. Maka kalau andaikan ada seseorang mau sholat witir, gak bisa.
Podo-podo peteng nih tak mari mahri wae wis tayamum nih, mboten saged. Nih. Salat sunnah witir ya ketika sudah masuk waktu witir tayamumnya. Begitu juga yang lainnya, duha dan lain-lain. Harus masuk waktu dulu. Harus masuk waktu dulu kemudian tayamum. Walidhi sabab ada dukhuli waqti ni alladhi yajuzu fi wa yatamamu li tahiyatul masjid ba'da dukhuli. Dan apabila ada sholat sunnah yang karena sebab, seperti apa? Seperti sebab orang masuk masjid, maka sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi pernah Habib Ali Jufri niku nangis, masuk masjid keluar. Antum masuk sekedap keluar, nangis. Ditanyai sama muridnya, ya Habib kenapa panjenengan kok nangis? Habis masuk masjid keluar langsung nangis kepier-pier. Saya khilaf. Lu kenapa panjenengan ini? Saya tadi masuk rumahnya Allah Subhanahu wa taala, lupa nggak pakai kaki kanan, tapi memakai kaki kiri. Ini rumahnya Allah. Kok saya samakan dengan masuk kamar mandi? Saya nggak punya adab, nggak punya akhlak. Segitunya sampai nangis. Dan Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah dalam kesehatan, amin ya rabbal alamin. Beliau mengajarkan jangan sampai kita ini berhubungan dengan Allah, dagang kalian Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kalau sudah ngasih nggak bakal perhitungan. Jadi ketika kita ini sudah mau, ketika masuk masjid langsung jadi iktikaf. Panjenengan mesti ketika melihat beberapa ulama masuk masjid mandek rimin, itu apa? Niat iktikaf. Niat iktikaf. Sebagian orang enggak melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid kemudian niat iktikaf. Eman jarak daripada pintu ke tempat kita sholat ini sudah berapa kali langkahan. Jangan sampai mau rugi. Masuk masjid doa, masuk masjid dengan kaki kanan dengan siwak, kemudian nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ditambahin nadar i'tikaf mundu iqamatu fihi lillahi ta'ala. Saya nadar i'tikaf di masjid ini selama saya berada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf di masjid ini apa? Sunnah. Ketika Ramadan sunnah di pahalanya dijadikan seperti wajib. Ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali. Kalau kita i'tikaf di masjid ini menjadi wajib. Kalau kita nazarkan i'tikaf maka dilipat gandakan menjadi 70 kali. Hitung-hitungan kali pengenalan ngoten. Jangan sampai kita ini melangkah dulu. Jangan masuk masjid niat i'tikaf dulu kemudian melangkah. Niat i'tikaf ke masjid niki lillahi ta'ala. Kalau niat i'tikaf ke masjid ini lillahi ta'ala. Lah, sholatnya kapan? Orang tayamum itu setelah masuk masjid, orang ini tayamum untuk melakukan tahiyatul masjid. Wal istisqa wal kusuf ba'da tajammu'i aktsarin nas. Dan orang yang mau tayamum untuk sholat istisqa, meminta hujan, wal kusuf yaitu gerhana, kapan? Setelah kumpulnya manusia sudah mau kumpul, semua mau melakukan sholat tayamum. In arada ma'ahum, apabila pingin sholat bersama mereka jamaah. Kalau ditinggali, sampun kumpul nih, sudah waktunya tayamum. Wa illa, tapi ya kalau semuanya pingin sendirian, kapan? Faba'ada in kita ilghazi fil ula, ketika sudah turunnya hujan. Kalau namanya turun hujan, nih sudah turun hujan,
Sudah turun hujan, wis ayo ndang tamu. Lah nek mboten turun hujan ya napa niki? Tapi tulisannya wabah yang kita ilgoti fil ula setelah terputusnya hujan yang pertama. Kalau mboten turun-turun ya napa? Gimana kan ini salah sholat atau jamaah itu kalau sholat dewi. Cek gampang nih. Wa inda awali kisah fitania. Lah kalau seumpamanya seseorang itu mau sholat gerhana, kapan dimulai tayamumnya? Ketika sudah perubahan gerhana bulan atau matahari, ada perubahan sedikit, waktunya masuk tayamum, karena sudah disunahkan untuk bisa melakukan sholat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Walinafril mutlak ay waqti ila waqtul karaha kif qablah biniyati ayyusalli fi. Kalau sholat sunnah mutlak ya napa dilakukan terserah. Sholat sunnah mutlak ini yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Mboten sholat ba'diyah ataupun qobliyah. Mboten sholat karena sebab seperti sholat ba'diyah wudu atau sholat tahiyatul masjid karena sebab. Sholat ba'diyah wudu ini sebabnya kita wudu. Ini sunnah. Sampai Nabi Muhammad SAW tangletan Sayyidina Bilal. Ya Bilal, amalan apa yang engkau lakukan sehingga aku ini mendengar terompamu ini sudah bunyi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sandali Sayyidina Bilal ini gelodak. Bukannya Sayyidina Nabi Muhammad SAW ini buatan sumerap amalan ini Sayyidina Bilal. Cuma ingin Bilal ini mengajarkan ke umatnya Nabi Muhammad SAW biar diamalkan. Ya Rasulullah, anda ta'alam ini. Ya Rasulullah, panjenengan luwih sumerap ketimbang kula. Kula ini buatan gak ada amalan apa-apa kecuali Kanjeng Nabi. Saya melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan tidak pernah saya tinggalkan. 2 rakaat yang bagaimana? 2 rakaat setelah wudu. Setelah wudu saya melakukan sholat ba'diyatal wudu. Gara-gara ini Bilal, engkau sudah ditunggu terompamu di surga Allah. Sandali mawon sampun ten surga. Tinggal wong itu wis mriko sampun ayo iki kapan iki digawe iki sandal iki dengan barokah 2 rakaat salat salat ba'diyal wudu. Bukan berarti nggih pun wis kula tak ba'diyal wudu mawon boten salat 5 waktu kita keliru. Wis tak salat ba'diyal wudu mawon iki salat 5 waktu lho. Sahabat Bilal sandali wis tem mriku berarti kan jaminan masuk surga. Nah terus selima waktu nih nggih ketutup kali niki saged. Kados kopian gak gawe sarung. Kopian turut dalan gak sarungan tapi. Kopian iki lak sunnah. Kopian ini sunnah. Sarung apa hukumnya? Wajib. Nah, menutupi aurat ini wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sholat ba'diyah wudu itu hukumnya sunnah. Kalau sampean melakukan sholat ba'diyah wudu dengan meninggalkan sholat wajib seperti kopian gak gawe sarung. Enggak, betul lah. Halo. Nah, jadi harus sama-sama wajib angsal sunai sama. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak akan seorang hamba itu tambah dekat dengan Allah kecuali dia ini senantiasa melakukan kesunahan Nabi Muhammad SAW. Dengan kesunahan seseorang itu tambah celak. Lek celak kali Kanjeng Nabi otomatis celak kali Gusti Allah. Lek sampun celak kali Gusti Allah nedhi napa-napa mawon gitu paring. Tapi tiyang niku nggih
Kalau sampun celak kali Gusti Allah, Gusti Allah niki ndamelaken ten atine tiyang niku hilang cinta dunia. Wis mboten seneng kali dunia. Senengane khidmat dhateng umat Kanjeng Nabi. Enten tiyang kula didoakan. Tapi nggih milih-milih tiyang iki. Mboten semua yang kula niki dereng ngeten. Oh nggih. Kuat apa ora iki? Seperti Habib Soleh Anggur, ngomong sak ngomong mesti mati. Seperti juga Habib Alwi Al-Ghuyur, anaknya Sayyidina Faqih Muqaddam, ngomong sak ngomong mesti mandi. Sampai Faqih Muqaddam mengatakan, anakku ini Alwi bisa melihat orang ini penduduk surga dan orang ini penduduk neraka. Dari mananya? Dilihat dari badu'i. Sa'id wasaki. Iki penduduk surga, iki penduduk neraka. Dites kali dia. Ya Imam, kulo niki termasuk orang sing beruntung napa orang sing celaka? Kamu termasuk orang yang beruntung. Kok saged? Iya. Karena di badukmu tulisannya beruntung. La ilaha illallah. Medeni lek semamane saki, aduh ya napa. La ilaha illallah. Siap-siap betul busaan mriki. Niku putrane Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah itu adalah syarat yang ke-9 daripada syaratnya tayamum. Yang terakhir, yang ke-10, wa ayyatayammama likulli fardin, yaitu hendaknya orang itu bertayamum di setiap sholat fardu. Wal murad huna bil fard yaitu fardu aini, seperti sholat 5 waktu. Maktuban kana amandhuron, baik itu fardu karena sudah ditetapkan seperti sholat 5 waktu, ataupun sholat mandur yang karena nadar. Karena nadar hukumnya wajib. Dan nadar ini adalah salah satu dungo sing mustajab. Enten hajat monggo nadar. Tapi nadar ini tidak bisa diterima apabila menyakiti diri sendiri. Seperti kula nadar lek griya kula niki dibangun gede cuma gratis. Kula nadar gondol setahun. Nah ini mboten bareng. Soalnya menghinakan diri sendiri. Tapi kalau sumamanya jadi saya nadar akan menghatamkan Al-Quran, nah ini saya. Jadi wajib hukumnya. Ini salah satu yang didakwakan guru kula. Nadar lek barengi keinginan kalian nadar. Enten hajat nadar. Nadar ini apa? Nadar yang bisa menggapai ridho Allah, yang membanggakan Kanjeng Nabi. Niki luwih cepat. Wah. Nadar napa mawon? Keinginan napa mawon disaringi kali nadar, insyaallah terkabul. Lah nadar adalah hukumnya wajib. Nadar syaratnya harus diomongkan. Mboten saged nadar ngomong piyambak. Aku nadar ngene mboten sah. Kuatose napa? Bukan ngoten. Bukan kuatose seleng niku mboten. Kuatose niki namine tiyang. Nggih, supi. Wis pena dikei pena kali Gusti Allah. Kan wong sing ro apa? Wis kan wong sing ro ya wis jarno wis ka. Pangeran iki digedulinan. Makanya boten saged nadar ini tanpa diomongkan ke orang lain. Biar apa? Biar ada saksi. Ayo wis mari hajate wis kabul kabeh. Ayo nadarin dangdangan. Wajib hukumnya. Kalau nggak bisa, hutang sama Allah. Kalau nggak bisa, wajib membayar kafarah. Nadar ini wajib. Nah, sholat ketika dinadarkan hukumnya wajib dilakukan. Puasa ketika dinadarkan wajib hukumnya dilakukan. Membaca Al-Quran ketika dinadarkan wajib dilakukan. Karena pahalanya bukan menjadi sunnah, akan tetapi menjadi wajib.
Sholatan kan au ghairiha katawafil fardi, seperti tawaf ketika di haji. Nih, hukumnya wajib ada angkana amkodoan, baik itu yang dilakukan ataupun yang kodok, harus melakukannya ketika masuk waktunya atau melakukannya di setiap fardu. Mau kodok sholat duhur, di waktu sholat, mau sholat duhur tayamum, kemudian mau sholat asar tayamum, mau sholat maghrib tayamum. Lu kenapa? Karena tayamum ini adalah taharatul khafi. Nih, cara bersuci yang ringan, bukan seperti wudu. Wudu niki wah kuat. Nih, wudu damel sunnah, saged damel sembarang kali. Kalau tayamum, kita tayamum untuk melakukan ibadah sunnah seperti membaca Al-Quran, boten saged digandeng kali sholat wajib. Kalau kita tayamum untuk wajib, bisa digandeng untuk sunnah. Boten. Al-ma'na anna syurutu tayamum atam li kulli fardin aini fala yujmi'u baina sholati fardin bitam wahid. Maka tidak bisa digandengkan antara beberapa sholat fardu dengan tayamum satu kali, nggak bisa. Harus tayamum, setiap sholat fardu harus tayamum. Wala baina tawafain fardain, dan tidak bisa tawaf nih antara tawaf nih dengan satu tayamum. Wala baina sholatil fardi wa tawaf fardi bidamum wahid, dan juga tidak bisa dengan menggabungkan sholat fard. Semisal niki tawaf, tengah-tengah tawaf sampun adzan, nek ten Mekah niki adzan pun langsung mandek pun cepet-cepet pados soft. Sing tengah jam nggih cepet enak akhirnya. Lah, ketika sudah masuk gini harus tayamum. Nggak bisa, saya ini sudah tawaf kok. Nggak bisa. Harus tayamum lagi. Ketika mau tawaf lagi harus tayamum lagi, karena ibadah wajib sama wajib. Kalau wajib sama sunnah, boten napa damel tayamum setunggal. Pada nyanyi. Wala baina tawafin fardin wala baina sholatil fardi wa tawaf fardin wahid wa kharaja bil fardi aini al fardu kifai wa nafl falahu ayastabiha bidam wahid masya minhuma ma'a fardi aini. Dan keluar daripada fardu aini, fardu yang wajib, yaitu fardu kifayah, seperti sholat jenazah, fardu kifayah. Apabila fardu kifayah ini, apabila ada salah satu seorang yang melakukan, maka lainnya gugur. Kalau seumpamanya tidak ada yang melakukan, maka semua orang yang berada di desa itu dosa semua. Yang fardu kifayah. Kalau ada salah satu orang, sudah gugur semua. Wa nafil, dan sunnah falahu ayastasbiha bidayam wahid. Kalau fardu kifayah dan sunnah itu tidak apa-apa dengan tayamum satu kali. Tapi kalau fardu mboten saged. Nih, sunnah sembarang kali harus sunnah. Baca Quran, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah ngeten. Berarti sholat sunnah tarawih 2 rakaat tayamum terus. Betul napa tayamum satu kali 11 rakaat 12 rakaat enggak apa-apa. Kesel tarawih kemriki gini, semisal ada 50 orang. Wediye mek kedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlamullahi taala wa ni'mah. Ilang ape wis tayamum. Betul napa? Sunnah kali sunnah niki dengan tayamum satu kali ndak apa-apa. Kemudian na'am yustathna khutbatul Jumat. Na'am pengecualian ketika khutbah Jumat, fa innaha fardul kifayah. Maka ini khutbah itu adalah fardu kifayah, ditekankan
wala hukumu fardu aini, sama hukumnya dengan fardu ain. Maka wajib khutbah ini sebelum orang naik khutbah harus tayamum. Lakin la yastasbihu biniyatiha jumu'ah inda Ibnu Hajar wa khulifutur ramli. Nah, ini mengatakan kalau seumpamanya orang khutbah itu pengecualian, bisa khutbah tayamum, bisa khutbah tayamum satu dengan sholat. Ini pengecualian. Soalnya nggak ada waktu, bukan waktu. Lakin la yastasbihu biniyatiha jumu'ah inda Ibnu Hajar. Tapi menurut Ibnu Hajar nggak bisa, harus bodoh-bodoh tayamum, mau sholat tayamum, ketika khutbah ya tayamum. Menurut Imam Romli, bodoh aja sih cukup, ojo kali seakan